Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga untuk teman-teman semua dimanapun berada. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Dikutip dari bola.com, hadapi Persis di BRI Liga 1, Arema hanya menganggap formalitas belaka. Sebuah pertanyaan yang harus dijawab tentunya. Arema FC sedang jadi sorotan setelah memiliki poin aman dan dipastikan terbebas atau tidak terdegradasi musim 2024-2025 kompetisi BRI Liga 1. Mereka menjalani laga sisa sebagai formalitas belaka. Tentu sebuah pertanyaan yang harus dijawab dan dibuktikan dengan sebuah pertandingan yang bisa menjawab perihal tersebut. Di sisi lain, faktanya memang Persis Solo masih membutuhkan poin guna tidak terkejar atau terbebas dari kejaran tim-tim yang ada di zona degradasi. Saat ini Persis Solo berada di posisi atau klasemen urutan 14. Hanya berbeda 1 poin dengan Barito Putra yang ada di peringkat ke-16 di zona degradasi. Seperti dikutip dari bola.com, anggapan Arema FC atau Singoedan akan membantu tim papan bawah untuk lepas dari zona degradasi sempat muncul. Seperti saat kalah dari tim papan bawah Madura United 0-1 beberapa waktu lalu di Bali. Dan pada pekan ke-31, Arema kembali bertemu dengan tim yang sedang berupaya menjauh dari ancaman degradasi, yakni Persis Solo. Laga itu sendiri akan digelar di Stadion Manahan hari ini, tanggal 5 Mei 2025. Akankah Arema menjadikan laga ini sebagai formalitas belaka? Pelatih Arema Zé Gomes menegaskan, jika timnya tidak kehilangan motivasi untuk terus memenangkan sisa pertandingan yang ada guna meraih target atau kesempatan untuk berada di posisi 5 besar. Pelatih asal Portugal itu melihat anak buahnya atau anak asuhnya tetap ngotot memburu kemenangan, baik dalam latihan persiapan menghadapi pertandingan dan pada pertandingan sesungguhnya nanti. Karena mereka masih ingin memperbaiki posisi di klasemen. Kans masuk 5 besar pun masih bisa dicapai untuk memenuhi target dari manajemen. Dan Arema saat ini hanya berjarak 4 poin dari PSBS Biak yang menempati posisi kelima di klasemen sementara BRI Liga 1. Zé Gomes pun mengatakan bahwa kami masih punya motivasi yang kami pikirkan untuk menang dan bisa berada di posisi yang lebih baik di klasemen, kata Zé Gomes. Masih dikutip dari bola.com, Arema memang sedang berada dalam tren buruk. Singoedan kehilangan keberuntungan dalam 3 pertandingan terakhir, di mana Arema FC hanya bisa meraih 1 poin, yakni saat bermain imbang melawan Persebaya Surabaya. Sedangkan 2 laga lainnya berujung kekalahan dari Persita Tangerang dan juga dari Madura United. Kali ini Ahmad Alfarizi dan kawan-kawan berupaya memutus catatan minor tersebut. Selain itu, kemenangan juga bisa menghapus anggapan jika Arema membantu tim papan bawah. Ya, memang jawaban dari sebuah pertanyaan yang ada di media tersebut ya hanya sebuah kemenangan. Dan untuk meraih kemenangan itu pun tidak mudah tentunya, karena bila berkaca atau melihat fakta beberapa pertandingan terakhir, tim-tim yang berada di zona degradasi atau dalam jangkauan zona degradasi semua mengerahkan kemampuannya guna meraih kemenangan untuk terbebas dari zona degradasi. Beberapa pertandingan terakhir tim-tim di papan bawah zona degradasi pun memenangkan pertandingan melawan tim-tim yang ada di papan atas. Dan saat ini
persaingan yang sangat sengit justru terjadi di tim-tim yang dalam jeratan zona degradasi atau jangkauan zona degradasi. Sementara untuk tim-tim papan atas untuk juara sudah tidak terlalu sengit atau tidak terlalu ketat persaingannya. Hanya dalam beberapa pertandingan terakhir tentu sudah bisa diketahui siapa juara BRI Liga 1 musim 2024-2025. Sementara untuk tim yang akan terdegradasi ini masih memungkinkan beberapa tim karena perbedaan poin yang tipis di tim-tim yang ada di zona degradasi tersebut. Untuk Arema FC menghadapi Persis Solo tentu kembali bukan pertandingan yang mudah. Ada satu kendala serius yang dihadapi Arema, yaitu dua pemain asing mereka dalam kondisi yang tidak fit. Charles Lokolingoy dalam kondisi agak sakit, sedangkan Pablo Oliveira mengalami cedera pada pertandingan terakhir menghadapi Persebaya Surabaya di Bali beberapa waktu yang lalu. Dua pemain ini diragukan bisa tampil sehingga Arema hanya punya 4 pemain asing yang dalam kondisi fit pasca ditinggalnya oleh 2 pemain asing lain, yaitu William Marsilio yang sudah habis kontraknya pada tanggal 1 Mei dan juga Choi Bokyung yang kontraknya juga sudah selesai. Sehingga 2 pemain itu tak bisa lagi membela Arema dalam 4 pertandingan sisa atau pertandingan terakhir untuk musim 2024-2025 ini. Zé Gomes pun menambahkan bahwa kami percaya dengan kemampuan pemain yang ada saat ini, walaupun hanya 4 pemain asing yang tersedia. Tapi lawan juga tidak bisa dianggap lemah. Jadi kami akan buktikan dalam pertandingan nanti tim kami akan berjuang keras untuk dapat meraih 3 poin guna menjawab pertanyaan apakah ini pertandingan formalitas saja. Bagi kami tidak, jelas Zé Gomes. Di sisi lain, jika Arema punya modal minor beberapa pertandingan terakhir, Persis Solo justru punya situasi sebaliknya. Tim berjulukan Laskar Sambernyawa itu meraih 2 kemenangan beruntun atas Barito Putra dan juga atas Persita Tangerang yang ditekuk dengan skor tipis 1-0. Ini Arema yang jadi target selanjutnya demi menjauh dari papan bawah, karena saat ini Persis hanya berjarak 4 poin dari Semen Padang yang ada di zona merah. Pelatih Persis Solo, Ong Kin Swe, mengakui jika ini merupakan laga krusial, laga penting bagi Persis, sehingga dia tidak ingin kehilangan poin. Jika kalah, mereka harus melakukan sapu bersih poin di 3 pertandingan selanjutnya. Kami harap pertandingan melawan Arema mendapat posisi yang lebih baik. Secara matematis, kami bisa menjauh dari degradasi jika menang. Namun, kami tetap harus menjaga poin-poin penting di pertandingan selanjutnya. Jika melihat materi pemain, Persis sebenarnya tidak pantas berada di papan bawah. Mereka punya pemain sekelas So Yamamoto, Masashi Dibe, Ramadan Sananta, dan lainnya. Melihat nama-nama tersebut sangat mungkin bisa merepotkan pertahanan Arema. Secara Arema saat ini punya sistem pertahanan yang kurang bagus atau kurang solid. Sudah 44 gol bersarang. Sebab Arema musim ini lebih kuat saat menyerang, tapi transisi pertahanannya masih sering membuat celah ketika lawan melakukan serangan balik. Ini yang bisa dimaksimalkan oleh pemain-pemain Persis. Begitu kata pelatih Persis Solo, Ong Kin Swe. Kita akan lihat pertandingan hari ini Persis Solo menghadapi Arema FC. Apakah Arema FC bisa menjawab keraguan Aremania yang harus melihat beberapa hasil minor pertandingan Arema FC menghadapi tim-tim yang dalam jeratan zona degradasi. Semoga saja hasil terbaik bisa diraih oleh Arema FC kali ini. Begitu informasi yang bisa kami bagikan kali ini. Terima kasih keikhlasannya telah menyaksikan video-video kami dan juga telah mensubscribe channel kami. Sampai berjumpa pada video-video kami selanjutnya.